Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Guntur Maulana Zamroni, pada mata kuliah Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, pada pertemuan kali ini, pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai software architecture, atau bahasa Indonesianya arsitektur dari sebuah software. Itu ya, cukup lucu ya. Jadi ternyata arsitektur itu tidak hanya ada pada sebuah bangunan. Pada sebuah perangkat lunak itu juga ada arsitektur. Nah, di sini nanti kita akan membahas sekilas ya. Untuk lebih detail mungkin akan dibahas pada mata kuliah yang lain. Baik, kita mulai. Software arsitektur. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui terlebih dahulu capaian dari materi ini, capaian dari pertemuan ini. Jadi diharapkan mahasiswa akan dapat memahami definisi dan elemen-elemen dari software arsitektur. Kita lanjutkan. Software arsitektur. Menurut Bas Clemens dan Kasman pada tahun 2003, software arsitektur dari program atau sistem adalah sebuah struktur dari sistem yang terdiri dari berbagai macam elemen perangkat lunak. Properti perangkat lunak yang dapat kita lihat seperti UI ya, dan relasi antara elemen perangkat lunak. Wah, kalau dari sini cukup memusingkan ya definisi dari software arsitektur. Ya, saya sendiri yang membaca juga mungkin pusing ini. Tapi tenang, ada penjelasan yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini versi mudahnya. Jadi software arsitektur adalah rancangan sistem dalam bentuk komponen-komponen. Jadi rancangan sistem dalam bentuk komponen-komponen. Kemudian software arsitektur itu juga menunjukkan bagaimana komponen-komponen dari perangkat lunak itu berinteraksi satu dengan yang lain. Itu penjelasan sederhananya ya. Nah, untuk pendahuluan, kita lihat gambar di depan layar ini. Di depan layar ini ada komponen dari sebuah rumah. Dapat kalian lihat, pada sebuah rumah ada living room atau ruang tamu. Ruang tamu memiliki tembok, jendela, dan ada api unggunnya. Kemudian pada dapur, ini dapur ya, dapat kalian lihat ada sink atau tempat cuci piring. Kamar mandi ada saluran airnya, dan seterusnya. Ini merupakan ilustrasi komponen dari sebuah rumah. Nah, nanti lebih kurang arsitektur dari sebuah perangkat lunak juga seperti ini. Jadi perangkat lunak itu memiliki beberapa komponen-komponen. Kemudian interaksi yang terjadi antar komponen-komponen itu seperti apa? Nah, tujuan dari software arsitektur. Yang pertama, software arsitektur digunakan sebagai alat komunikasi stakeholder. Jadi alat komunikasi stakeholder. Stakeholder itu apa? Stakeholder itu adalah orang yang terlibat dalam proses perangkat lunak, dalam proses pengembangan tersebut. Bukan dalam proses sih ya, mungkin lebih tepatnya orang-orang yang terlibat atau berkaitan dengan perangkat lunak. Itu. Kemudian, software arsitektur dapat digunakan dalam proses perancangan atau pengembangan perangkat lunak. Ya. Yang berikutnya, software arsitektur dapat digunakan untuk mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang ada pada sebuah perangkat lunak dan juga interaksinya di dalam sistem atau perangkat lunak tersebut. Ya. Nah, kemudian software arsitektur ini
dapat digunakan untuk proyek lain yang memiliki karakteristik sama. Jadi sebagai contoh, misalkan pada rumah. Misalkan kita membuat desain arsitek untuk rumah ukuran 36 dari orang bernama A gitu, misalkan. Kita sudah punya desain arsiteknya itu, punya bentuk-bentuknya, ukuran kamar tidurnya sekian meter kali sekian meter, ukuran ruang tamu sekian meter kali sekian meter, dan seterusnya. Kita sudah punya gambar desain arsitekturnya. Nah, tiba-tiba suatu ketika, beberapa bulan kemudian ada orang namanya B. B itu minta dibuatkan rumah juga. Kebetulan ukurannya juga 36. Rumah ukuran 36. Nah, pada kondisi seperti itu, seorang arsitek bisa menggunakan gambar desain arsitektur yang sama. Jadi desain model rumah yang digunakan untuk si A dapat kita gunakan untuk si B. Kenapa bisa kita gunakan? Karena memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama rumah ukuran 36. Itu analoginya ya atau ilustrasinya. Nah, pada perangkat lunak juga seperti itu. Sebagai contoh, kita melakukan pengembangan perangkat lunak pada sebuah sekolahan gitu. Sistem informasi akademik sekolah A gitu. Nah, kemudian besoknya ada sekolah B, dia juga minta tolong dibuatkan sistem informasi akademik. Nah, itu kan sama-sama sistem informasi akademik ya untuk sekolahan. Karakteristiknya kan sama. Yang diperlukan paling tidak jauh beda dari dua sistem informasi akademik itu. Nah, pada kondisi seperti itu kita bisa menggunakan desain software arsitektur untuk sekolahan A, nah kita gunakan untuk sekolahan B. Itu salah satu tujuan atau kegunaan dari software arsitektur. Kemudian, kaitan software requirement dan software arsitektur. Jadi apa kaitan software requirement dengan software arsitektur? Software arsitektur berusaha untuk memastikan bahwa semua kebutuhan-kebutuhan atau requirement-requirement itu, baik yang kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, dapat direalisasikan. Jadi software arsitektur itu memastikan bahwa semua requirement itu dapat direalisasikan, dapat diwujudkan, ibaratnya ya. Karena kenapa? Karena terkadang requirement-requirement itu bisa jadi itu merupakan suatu hal yang di luar jangkauan tim pengembang. Jadi mustahil untuk dilakukan. Nah, software arsitektur ini dapat digunakan untuk memastikan apakah semua requirement itu dapat direalisasikan, dapat dilakukan oleh tim pengembang. Nah, ini dalam analisis kebutuhan, kita harus memikirkan apakah arsitekturnya dapat dibuat atau tidak. Ya, dalam tahap analisis kebutuhan. Jadi, software arsitektur ini dikerjakan pada awal-awal proyek, dilakukan pada tahapan planning analisis ya, pada tahapan awal. Berikutnya, nah ini sebagai contoh ilustrasi. Contoh ilustrasinya user. User itu punya requirement, saya ingin login cukup dengan akun Facebook atau Google. Ya, jadi akunnya itu untuk login sistemnya bisa menggunakan akun Facebook atau Google. Kemudian arsitek dari sistem itu, dia nanti akan mengambil kesimpulan berdasarkan requirement-nya, akan menganalisis. Oh, berarti nanti desain arsitektur harus ada hubungannya dengan Facebook dan Google, semisal. Jadi kira-kira akan dianalisis apakah mungkin dilakukan atau tidak. Semisal mungkin dilakukan, bagaimana cara melakukannya? Itu harus sudah dipertimbangkan. Contoh kedua, semisal user, saya ingin mesin presensi sidik jarinya cukup satu saja.
tetapi dapat digunakan oleh 500 orang. Jadi mesinnya cukup satu, dapat digunakan oleh 500 orang. Kemudian arsiteknya dianalisis. Apakah requirement yang diajukan oleh user, apakah permintaan user itu mampu atau mungkin diwujudkan atau tidak? Apakah itu merupakan hal yang mungkin dilakukan ataukah mustahil? Mustahilnya bagaimana? Mustahilnya bisa jadi karena keterbatasan SDM, jadi SDM dari sisi tim pengembang, bisa juga dari SDM dari sisi klien, bisa juga faktor teknologi. Bisa juga dari faktor teknologi ya. Nah, tadi usernya saya ingin mesin presensi sidik jarinya cukup satu saja, tetapi dapat digunakan oleh 500 orang. Kemudian arsiteknya berpikir gitu dan menjawab. Sepertinya sulit. Kenapa? Karena satu mesin sensor sidik jari hanya mampu menyimpan 165 data sidik jari saja. Kemudian saya mau nego ulang gitu atau menambah jumlah mesin sensor sidik jari. Jadi terjadi komunikasi antara user dengan tim pengembang. Nah, membahas arsitektur, tentunya kita akan membahas desainnya, arsitektural design. Di sini, sebelum masuk ke software arsitektur, kita harus terlebih dahulu membahas architectural design, desain arsitektur. Architectural design itu serupa dengan software requirement. Jadi serupa ya, mirip dengan software requirement. Isinya permintaan-permintaan klien akan sistem atau perangkat lunak yang ingin atau yang akan dikembangkan. Wah, ini ilustrasinya. Wah, tadi ilustrasi rumah, sekarang rumah lagi ya. Jadi ini ilustrasi dari architectural design sebuah rumah. Dapat dilihat, architectural desainnya atau requirement-nya, tinggi rumah minimal 4 meter. Supaya sirkulasi udara lancar. Kemudian kamar mandi harus ada di dalam supaya privasi kamar utama lebih terjaga. Ini contoh ilustrasinya ya dari architectural design sebuah rumah. Nah, kita lanjutkan. Architectural design merupakan sekumpulan keputusan-keputusan terkait desain sebuah perangkat lunak. Jadi architectural design itu merupakan sekumpulan keputusan-keputusan terkait desain perangkat lunak. Nah, apa alasan dibalik keputusan tersebut? Kemudian, architectural design akan menghasilkan sebuah keputusan desain. Jadi menghasilkan sebuah keputusan desain yang nantinya akan menjadi acuan pada software arsitektur. Yang menjadi acuan pada arsitektur sebuah perangkat lunak. Seperti apa itu keputusan desain? Di sini ada contohnya, dapat kalian lihat ya. Pada tabel dapat kalian lihat terdapat beberapa elemen. Ada issue, kemudian decision, dan seterusnya sampai notes atau catatan. Kita lihat contohnya di depan. Bukan contohnya sih, penjelasannya dulu ini ya. Jadi elemen issue itu apa? Kita lihat pada deskripsinya. Elemen issue itu akan membahas mengenai isu atau masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian decision itu adalah keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil berdasarkan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, status. Status ini bukan itu ya, single double gitu ya. Tapi statusnya adalah apakah istilahnya apakah keputusan ini
itu disetujui atau dipending, ataukah malah ditolak. Disetujui untuk apa? Disetujui untuk diimplementasikan pada sistem. Kemudian assumptions, asumsi. Asumsi terkait environment pengembang, asumsi terkait lingkungan pengembang. Seperti apa maksudnya? Nah, nanti kita lihat contohnya supaya lebih mudah dipahami. Berikutnya alternatif. Alternatif, apakah ada alternatif lain dari keputusan yang diambil? Jadi kita menyiapkan alternatif ya. Semisal keputusan ini dipending, ataukah disetujui, ataukah ditolak. Nah, katakanlah semisal ditolak. Semisal ditolak nanti alternatif lainnya itu apa? Nah, kita harus sudah menyiapkan. Kita harus sudah menyiapkan apa ya? Plan B atau rencana lainnya. Kemudian rasional, alasan kuat atau latar belakang mengapa keputusan itu diambil. Harus ada alasannya gitu. Implikasi, implikasi dari keputusan yang diambil. Implikasi ini apa ya? Bisa berarti positif, benefit, atau bisa juga terkait resiko-resikonya ya. Resiko-resikonya apa saja. Yang terakhir adalah notes, catatan, semisal ada catatan. Kita lihat contohnya seperti apa. Ini untuk contohnya, issue, semisal. Issue, database yang digunakan harus menggunakan open source atau free. Wah, ini mungkin kliennya itu ya, pecinta open source ya. Kemudian decision-nya. Nah, berhubung kliennya itu minta open source, maka decision-nya akan menggunakan PostgreSQL. Statusnya disetujui. Asumsinya, asumsinya data yang disimpan akan sangat banyak sekali. Kemudian disiapkan juga alternatifnya, alternatif selain PostgreSQL. Alternatif selain PostgreSQL adalah menggunakan MySQL. Tetapi MySQL itu agak kurang handal diterapkan untuk multi-tenancy. Rasional, alasan kuat dibalik keputusan. Dibalik keputusan kenapa memutuskan menggunakan PostgreSQL. Nah, di sini alasannya adalah kuat, kemudian robust. Robust itu tahan banting ya. Kemudian banyak vendor SaaS yang terbukti berhasil menerapkan SaaS dengan PostgreSQL. SaaS itu apa? SaaS itu mungkin kalau kalian pernah belajar cloud computing, kalian akan mengenal istilah SaaS. Jadi software as a service. Itu SaaS ya. Software as a service. Kita lanjutkan, implikasi. Implikasi dari menggunakan PostgreSQL. Implikasinya apa? Harus benar-benar tepat dalam memilih layanan hosting. Harus benar-benar tepat dalam memilih layanan hosting. Karena tidak sebanyak MySQL. Kemudian implikasi berikutnya, masih relatif sedikit yang menguasai PostgreSQL dibandingkan yang menguasai MySQL. Untuk notes-nya tidak ada catatan. Ini contoh ya, contoh dari dokumentasi keputusan desain. Nah, ini ada contoh lainnya, semisal isunya framework PHP yang digunakan harus yang terbaik saat ini. Jadi framework PHP-nya, klien itu ingin framework PHP-nya itu yang terbaik, misalkan. Decision-nya, nah diputuskanlah menggunakan Laravel. Ya. Mungkin dia ingin pakai MVC atau MVVM, atau apalah, katakanlah kliennya ini. Dan seterusnya. Ini contoh. Nah, sekarang kembali ke software arsitektur.
Nah, software arsitektur ini memiliki 3 elemen atau 3 komponen. Yang pertama, ada yang namanya stakeholder. Stakeholder itu apa? Stakeholder itu adalah, tadi sudah disampaikan, pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan. Jadi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan. Jadi stakeholder ini, kalau bisa kalian pahami ya, semisal kalian mengembangkan sebuah perangkat lunak, kalian harus tahu stakeholder dari perangkat lunak kalian itu siapa saja. Penting ya. Ini juga sering ditanyakan ketika kalian katakanlah seminar proposal atau pendadaran ujian skripsi. Biasanya ditanyakan, terutama semisal skripsinya itu terkait pengembangan sebuah perangkat lunak ya. Ditanyakan nanti. Stakeholder dari sistem. Stakeholder dari sistem yang dikembangkan siapa Mas atau siapa Mbak gitu. Ditanyakan biasanya stakeholdernya siapa gitu. Nah, itu kalian pahamilah stakeholder dari sistem yang dikembangkan. Kemudian yang nomor 2, setelah stakeholder ada view. Jadi software arsitektur memiliki komponen atau elemen view. View itu apa? View itu adalah representasi sistem dari perspektif atau sudut pandang stakeholder. Jadi representasi sistem dari perspektif sudut pandang atau stakeholder. Jadi stakeholder itu kembali lagi pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan sistem atau perangkat lunak. Nah, kan ada banyak pihak yang memiliki kepentingan pastinya ya. Nah, masing-masing pihak itu pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Tergantung kepentingan mereka. Kepentingannya beda-beda, sudut pandangnya juga beda-beda. Itu view. Nah, kemudian ada lagi viewpoint. Viewpoint itu teknik membuat view. Teknik untuk membuat view. Itu viewpoint. Jadi ada 3 komponen ya, diingat-ingat ya. Oh, ini nanti saya keluarkan di ujian loh. Jangan bilang-bilang ya. Yang pertama stakeholder, view, dan viewpoint. Kita lanjutkan. Stakeholder. Software arsitektur atau arsitektur software digunakan untuk komunikasi di antara para stakeholder. Nah, di sini ada contoh-contoh stakeholder dari sebuah perangkat lunak. Yang pertama, end user, pengguna akhir. Kemudian software arsitektur, project manager, programmer, UI UX designer, pakar security, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh dari stakeholder sebuah sistem atau perangkat lunak. Ya. Kenapa end user terlibat? Padahal kalau kita lihat kan software arsitektur dari sini sampai dengan pakar security itu kan adalah boleh dibilang bagian dari tim pengembang ya. Tetapi kenapa end user masuk? Nah, end user kan juga memiliki kepentingan dari sistem yang dikembangkan, dari perangkat lunak yang dikembangkan. Kepentingannya apa? Kepentingannya mereka sebagai pengguna. Jadi mereka sebagai user dari sistem yang dikembangkan. Dia memiliki kepentingan. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau stakeholder ini sering jadi bahan pertanyaan ketika kalian katakanlah seminar proposal atau pendadaran ya, sering ditanyakan. Jadi kalian harus mulai membayangkan stakeholdernya. Sebagai contoh, katakanlah kalian membuat aplikasi gitu. Semisal aplikasi mudahnya mungkin media pembelajaran ya. Katakanlah aplikasi pembelajaran untuk anak SD. Aplikasi pembelajaran mengenai kesehatan, kebersihan untuk anak SD, sekolah dasar. Jadi aplikasinya dibuat untuk anak sekolah dasar. Nah, end user-nya siapa? End user-nya tentu saja orang-orang yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Dalam artian, bisa jadi anak sekolah dasar,
Bisa jadi orang tua yang punya anak yang di sekolah dasar. Itu penting untuk diketahui. Nah, pada kenyataannya, terkadang kakak tingkat kalian itu kurang memahami end user. Semisal mereka membuat aplikasi yang ditujukan untuk anak SD, tetapi ketika dia melakukan pengujiannya itu malah respondennya anak kuliahan. Nah, itu kan tidak akurat nanti hasilnya. Nah, itu beberapa kesalahan yang terkadang dilakukan lah oleh kakak tingkat kalian gitu. Ya, semoga kalian enggak ya. Nah, kita lanjutkan ya, malah ngomong ngalor ngidul ini. Itu terkait stakeholder. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa setiap stakeholder itu memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda-beda terkait sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan. Sebagai contoh ya, programmer. Programmer itu umumnya hanya ingin tahu di mana dia bisa mengimplementasikan suatu fitur. Bagaimana caranya mengimplementasikan atau mengembangkan sebuah fitur dari perangkat lunak. Itu kepentingan dari programmer. Beda lagi dengan stakeholder lainnya, misalkan pakar security. Pakar security, ini kok ini? Nah, mantap. Pakar security, dia punya kepentingan lainnya. Pakar security ingin tahu di mana letak celah keamanan yang dapat menjadi titik lemah dari sistem yang dikembangkan. Itu kepentingan dari pakar security. Begitu juga dengan stakeholder lainnya. Masing-masing stakeholder itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Berikutnya, view dan viewpoint. Jadi tadi ada 3 komponen ya dari software arsitektur. Yang pertama adalah stakeholder, yang kedua adalah view, dan yang ketiga adalah viewpoint. Setiap stakeholder memerlukan tampilan gambar atau viewpoint yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi stakeholder itu memerlukan sebuah gambaran atau sudut pandang yang berbeda-beda ya antara satu dengan yang lain. Nah, di sini terdapat beberapa model viewpoint, beberapa model atau beberapa jenis dari viewpoint, dari sudut pandang itu. Di sini ada dituliskan model viewpoint 4 tambah 1, 4 plus 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Yang pertama, logical viewpoint. Jadi viewpoint atau sudut pandang dari sisi logik ya, dari sisi logika. Yang kedua, development viewpoint. Sudut pandang dari sisi development, pengembangan perangkat lunaknya. Yang ketiga, proses viewpoint. Sudut pandang dari sisi proses. Dari sisi proses perangkat lunak. Keempat, physical viewpoint. Tadi ada yang logical, nah sekarang physical ya. Physical viewpoint itu adalah dari sudut pandang fisikal yang berhubungan dengan barang-barang fisik. Dan yang nomor 5, terakhir adalah skenario. Kita bahas satu persatu ya, berikut contohnya. Nah, logical viewpoint. Logical viewpoint terkait dengan fungsionalitas yang diberikan sistem ke pengguna. Jadi fungsionalitas atau fitur-fiturnya yang diberikan oleh sistem ke pengguna itu apa saja. Nah, logical viewpoint umumnya direpresentasikan dalam bentuk diagram UML, dalam bentuk diagram-diagram. Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Ada namanya class diagram, ada namanya sequence diagram, dan lain-lain. Jadi intinya menunjukkan sudut pandang dari sisi logik, dari sisi logika. Contoh, ini semisal contohnya kelas diagram. Nah, kelas diagram
Nanti stakeholder-nya siapa? Stakeholder-nya atau orang yang memiliki kepentingan dengan kelas diagram itu adalah programmer. Itu ya. Ini contoh untuk logical viewpoint. Yang kedua, development viewpoint, sudut pandang dari sisi pengembangan. Nah, ilustrasi development viewpoint adalah ilustrasi sistem dari perspektif programmer. Jadi merupakan ilustrasi sistem dari sudut pandang programmer dan terkait dengan software management. Jadi terkait dengan manajemen perangkat lunak. Kemudian development viewpoint ini direpresentasikan dengan atau dalam bentuk diagram UML. Sama seperti logical tadi ya, logical juga dalam bentuk diagram UML, development viewpoint juga dalam bentuk diagram UML. Diagram UML seperti apa? Bisa jadi package diagram atau komponen diagram. Nah, package diagram dan komponen diagram ini kayaknya belum sempat kita bahas ya. Ya, barangkali kalau kita ada waktu, kita bisa membahas mengenai diagram-diagram ini. Karena ada banyak sekali jenis diagram UML. Kemudian, setelah logical, kemudian development, nah sekarang proses viewpoint. Proses viewpoint itu menggambarkan aspek-aspek dinamis dari sistem. Aspek dinamis dari sistem meliputi proses dan interaksinya. Jadi meliputi proses dari sistem itu prosesnya apa saja, memiliki proses apa saja, dan juga interaksinya, interaksi dari komponen satu dengan komponen lainnya pada sebuah sistem. Nah, sama seperti logical dan development ya, proses viewpoint ini juga direpresentasikan dalam bentuk diagram UML. Contohnya apa? Contohnya activity diagram. Nah, activity diagram nanti stakeholder-nya adalah UI UX designer, kemudian front-end programmer, dan juga tester. Ya, karena activity diagram itu kan menunjukkan runtutan aktivitas-aktivitas dari perangkat lunak ya. Itu nanti kan sangat berkaitan dengan user interface. Semisal kita mengklik sebuah tombol, nanti tombol ini akan melanjut ke katakanlah activity apa gitu. Lanjut ke tampilan apa. Itu proses viewpoint. Nah, yang berikutnya, nomor 4, physical viewpoint. Physical viewpoint menggambarkan topologi komponen dari sebuah perangkat lunak dalam physical layer, ya, dalam bentuk fisik ya. Contohnya seperti apa? Contohnya server, client, bisa juga mesin printer, atau mungkin fingerprint scanner, dan lain-lain. Ini juga sama direpresentasikan dalam bentuk diagram UML seperti deployment diagram. Jadi semuanya diagram UML ya. Ini contohnya adalah deployment diagram. Lebih kepada topologi komponen. Nah, stakeholder-nya siapa? Deployment diagram itu stakeholder-nya adalah end user, pengguna. Kemudian software arsitektur. Dan juga sistem analis. Itu stakeholder untuk deployment diagram. Berikutnya yang terakhir, skenario. Skenario itu menggambarkan interaksi antara proses dengan objek. Menggambarkan interaksi antara proses dengan objek. Objek itu apa? Objek itu seperti user, kemudian sistem, kemudian perangkat-perangkat yang kira-kira berhubungan dengan sistem. Katakanlah tadi mesin printer, dan lain-lainnya. Itu contoh dari objek. Kemudian direpresentasikan dengan diagram UML, seperti use case diagram. Jadi semuanya menggunakan diagram UML ya. Jadi misal kalian ada waktu luang, disempatkanlah itu belajar UML diagram. Karena bakal sangat berguna ketika kalian sudah masuk ke
Semester 5, 6, 7, 8 itu sangat berguna nanti. Diagram UML. Contohnya apa tadi untuk skenario? Contohnya use case diagram. Sekali lagi, use case diagram itu merupakan sebuah diagram yang menunjukkan interaksi yang terjadi antara sistem dengan objek atau pengguna dari sistem. Ya, jadi akan menunjukkan interaksi dari user ke sistemnya. Interaksi apa saja yang terjadi. Nah, stakeholder-nya siapa? Di sini stakeholder-nya adalah end user. Ini contohnya ya. Nah, sudah habis materi kita mengenai software arsitektur. Sekali lagi, ini merupakan materi pengenalan software arsitektur ya. Insya Allah, semisal kita diberikan waktu dan kesempatan, software arsitektur akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, sebelum saya akhiri, saya mohon kalian untuk subscribe dan like channel saya. Nanti yang subscribe ya saya kasih hadiah lah ya. Saya kasih hadiah sepeda gitu. Biar kayak Pak Jokowi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.